Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, selamat tahun baru. Selamat menyongsong sebuah harapan yang baru. Kita percaya tahun 2021 ini penggenapan dari beberapa hal yang kita doakan yang masih tertunda. Ada penggenapan janji Tuhan untuk kita bisa dilepaskan dari segala musim pandemi ataupun wabah virus corona ini. Kita percaya manusia berharap hanya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan jaminan. Ada kelepasan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, Tuhan biarkan kami menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, Engkau tahu di hati kami. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi kita katakan, Tuhan biarkanlah. Oh, kami menyembah, kami mau memberikan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang.
biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk tahun 2020 di mana Tuhan melakukan banyak keajaiban dalam hidup kami. Tuhan mengeluarkan kami dari zona nyaman untuk hidup dalam ketenangan dan juga pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Dan kami percaya tahun 2021 ini Tuhan sudah sediakan untuk setiap penolong yang akan menolong kami bertahan dan mampu mengalahkan pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa setiap waktu kerinduan kami adalah dekat dan hidup dalam penyembahan di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang menegur kami, kami bersyukur untuk orang-orang yang mengasihi kami, hingga saat ini kami boleh dan beroleh iman untuk merindukan Tuhan saja dalam hidup kami, untuk melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kami percaya tahun ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan. 2021 kami siap dan mampu untuk bisa merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan yang membuat kita bersuka, Tuhan yang membuat kita mampu melewati segala apa yang menurut dunia ini tidak baik, tapi di dalam Tuhan semua baik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang.
mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya walaupun di balik masker kita ada sukacita, ada senyum yang lebar, menanti harapan yang baru, menanti penggenapan janji yang baru. Tuhan, janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku percaya. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur. Janji-Mu terlalu ajaib buat kehidupan kami. Kami sangat percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa lewat tahun 2020 yang kami lalui. Dan memasuki tahun 2021, penyertaan yang sama kami yakin Tuhan akan tetap Tuhan taruh dalam kehidupan kami dan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan pada siapapun yang menaruh harapannya kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk pujian yang boleh kami persembahkan dalam kehidupan kami lewat pujian pagi hari ini dalam ibadah pagi di awal tahun 2021. Tuhan, janji-Mu terlalu ajaib dan kami percaya kasih setia-Mu menyertai melawat kami. Terus dan terus sampai Engkau datang kembali.
Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, senang sekali pagi hari ini saya boleh kembali beribadah dengan Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih. Dan saya kira tidak terlalu terlambat ya. Kalau pagi hari ini saya ucapkan sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru bagi jemaat Tuhan yang belum sempat ketemu, dan saya sampaikan salam sapa saya ya. Selamat Tahun Baru, semangat baru dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, pagi hari ini sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, ada dua hal ya yang akan saya ketengahkan pada saudara, yaitu dua tema ya. Yang pertama itu tema tahunan, ada tertulis di belakang situ. Terima kasih Pak Andono sudah menuliskan tema ini. Tuhan itu baik. Siapa di sini yang percaya Tuhan itu baik? Semua percaya? Amin ya. Dari sudut pandang manusia mungkin ada yang berkata, "Anda Pak, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat." Kenapa? Karena saya baru merencanakan sesuatu pernikahan dengan kekasih saya. Tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 dan kekasih saya itu dipanggil Tuhan. Apakah itu baik? Tuhan itu tidak baik Pak. Kenapa? Karena perusahaan saya bangkrut di tahun pandemi ini. Dari sudut pandangan manusia siapapun dia yang mengatakan Tuhan itu tidak baik, pagi ini saya ingin katakan Tuhan itu baik. Mengapa? Kitab Nahum pasal yang pertama ayat 7 berkata, Tuhan itu baik. Mengapa? Sebab ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Tapi dimanapun saudara berada, di seluruh dunia, tidak ada tempat perlindungan yang aman. Kita lihat sekarang kan bukan rahasia lagi. Ada YouTube, ada internet, saudara bisa browsing. Dimanapun saudara cari, di seluruh pelosok dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tapi kitab Nahum berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan Anda. Itu yang saya tampilkan untuk tema tahunan 2021. Saya tidak tahu kapan usia saya. Ya, Musa berkata dalam doanya, usia kita itu 70 tahun. Apabila lebih itu kemurahan Tuhan. Saya nggak tahu kapan Tuhan panggil saya. Tapi saya mulai memikir ya, usia saya itu sudah 70 tahun. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan souvenir ya di ulang tahun saya. Juga panitia Natal 2020 dan penyambutan tahun baru 2021 yang sudah memberikan sebuah brus salib ini. Ini ya Bu Manurung dia berkata, Pak dipakai loh ya. Nah Bu saya tanya sama ketua panitianya, Liana siapa yang beliin brus itu? Liana jawab sambil tertawa ya. Semua ya pengurus dan jemaat, tidak ada nama. Ya, di sini kan yang biasanya kalau kasih persembahan nggak ada nama, ya NN semua, nggak perlu ditonjolkan nama itu.
Nah, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus dan jemaat yang sudah memberikan bros pada waktu kebaktian Natal, ya. Pak Pri berikan satu bingkisan begitu di dus itu, ya. Saya lihat, saya ngomong dengan bos ya, iki sinopet ya, dibuka tuh ada buntelan lagi, buka ada buntelan lagi, ternyata kecil Bapak Ibu, sebuah bros. Ya, nah Bu Manurung katakan dipakai ya Pak ya, nanti perjamuan kudus. Sudah saya pakai Bu. Ya. Katanya biar tambah ganteng katanya. Nah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi buat siapapun yang memberikan souvenir di hari Natal dan doa-doa buat saya dalam ulang tahun saya. Usia yang ke-70 tidak main-main, saya mulai mikir jatahku usia itu tinggal berapa ya. Kalau kuat 80 tahun. Ya. Tapi kelebihannya itu adalah kesukaran dan kesukaran. Karena itu saya tulis tema itu, Tuhan itu baik. Dia bukan saja menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan kita, tetapi ayat mengatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pagi hari ini kalau engkau berlindung kepada Allah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang saya kenal dan saya tinggikan di dalam nama Yesus, ia mengenal engkau. Tidak ada yang terlambat buat Tuhan dan tidak ada yang terlalu cepat. Karena itu tema tahun 2021 ini sangat tepat sekali. Tuhan itu baik. Jadi ketika nanti dalam perjalanan tahun ini Bapak Ibu mengalami masalah dalam kehidupan kita, ya, usahakan mengingat kembali tema itu. Tuhan itu baik. Pak Usia ngomong minggu pertama tahun 2021 Tuhan itu baik. Kenapa seperti itu? Sudut pandang manusia tidak sama dengan sudut pandang Allah. Yang terbaik dari Allah belum tentu sama dengan yang terbaik buat Bapak Ibu. Karena pikiran kita ini hanyalah masalah-masalah duniawi. Orang yang sudah dibangkitkan dia berpikir masalah-masalah kerajaan Allah. Apa artinya engkau memiliki semuanya kalau engkau kehilangan nyawamu? Manusia hanya memikirkan yang di dunia ini. Nah Bapak Ibu, yang kedua, saya melihat tema triwulan pertama ini dan saya mulai berpikir, yang tepat temanya apa ya? Dan Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan satu tema, karakteristik ilahi. Ya, karakteristik ilahi. Matius 7 ayat 12. Mari kita akan buka bersama. Matius 7 ayat 12. Ya Vincent sayang sekali itu ketip-ketipnya kok mati. Nah Bapak Ibu, Matius 7 ayat 12 berkata begini, ya. Tema triwulan pertama, ya, karakteristik ilahi, ya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Terima kasih Vincent. Ya, itu sudah ditulis oleh Pak Andono kemarin di sini. Sorry, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya tahu inilah karakter ilahi. Karakter ilahi. Dan pagi ini saya akan bicara mengenai starting point, ya.
Nah, starting point, ya. Titik awal. Titik awal. Mengawali tahun 2021 ini, saya akan mengawali starting point, titik awal perjalanan hidup kita. Mulai dari tanggal 1 kemarin sampai dengan nanti Desember, ya. Titik awal dengan apa? Karakter ilahi. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, bahwa tidak ada 1000 langkah, ya. Saya percaya kita akan memasuki, tidak ada 1000 langkah kita di tahun 2021 yang berhasil tanpa kita melangkah yang pertama. Setuju? Tidak mungkin ada angka 1000, 100.000 sampai 1 miliar pun tanpa kita lewati langkah pertama. Jadi titik awal itu penting. Titik awal itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita mulai belajar memahami karakter ilahi. Kita tidak akan masuk hari ketiga, hari ini, ya, di tahun 2021 tanpa melalui hari yang pertama. Tidak akan ada pertobatan. Tidak akan ada pertobatan, tidak akan ada kelahiran baru. Bahkan tidak akan ada mujizat tanpa langkah yang pertama yang dapat kita berikan pada hidup kita ini, memahami karakter ilahi. Dan minggu-minggu yang akan datang selama triwulan pertama ini akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan menjelaskan, ya, tentang karakter ilahi. Salah satunya adalah saya tahu bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen orang itu baik dengan Bapak Ibu, awali Bapak Ibu mulai menunjukkan sikap yang baik kepada mereka. Dan siapa yang setuju dengan saya bahwa karakter ini, ya, karakter ilahi, siapa setuju dengan saya bahwa untuk memulai sesuatu inisiatifnya, ya, next. Inisiatifnya itu datang dari pihak pertama. Benar? Jadi segala sesuatu itu dimulai dari pihak pertama. Bapak Ibu tahu bahwa perkataan yang ditulis tentang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu adalah kata-kata yang keluar dari Yesus sendiri. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Ya. Jadi jangan kita terlalu egois, minta kita diperhatikan, kita tidak pernah memperhatikan orang. Minta kalau kita pas punya kerja, yang datang banyak. Minta pas kita berkabung, pas kita sakit, yang berkunjung banyak. Tanpa engkau lebih dahulu melakukan itu kepada mereka. Kalau ada orang sakit, engkau tidak pernah datang. Kalau ada orang ngantuk, engkau tidak pernah muncul. Bagaimana orang bisa perhatian kepadamu? Setuju? Halo? Ya. Jadi dimulai dari kita dulu inisiatifnya. Jangan bilang jemaat kok kaku-kaku, ya. Engkau sendiri kaku enggak? Ya. Banyak kalian kita seperti itu. Nah, mari kita mulai. Mulai tahun 2021 ini sebenarnya sudah lalu harus berbuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat
perkataan ayat pada Matius 7 ayat 12 ini muncul dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan perikopnya berjudul Jalan yang Benar. Jalan yang benar. Di dunia ini ada banyak jalan. Ya, ada istilah yang mengatakan there's many ways to go to Rome. Ada banyak jalan yang menuju ke Roma. Tapi saya ingin katakan pagi ini, hanya satu jalan yang menuju keselamatan jiwa dan hidup kita, di dalam Yesus. Di luar Tuhan tidak akan kita temukan jalan-jalan itu. Mengapa? Karena Roma, ya, surat Roma, kita lihat dalam surat Roma pasal yang dikatakan dalam Roma, Kisah Para Rasul, maaf ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, tolong Pak Arto baca. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi there is many ways to go to Rome. Tidak ada di dunia ini ada banyak jalan menuju ke rumah, tetapi saya katakan hanya ada satu jalan. Kalau engkau ingin selamat, di dalam Yesus Tuhan. Di luar itu tidak ada lagi. Ya, Alkitab mengatakan jelas keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi pagi ini Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat triwulan yang pertama di tahun 2021 ini tentang karakteristik ilahi. Ya. Pada saat Adam dan Hawa dia mulai berjatuh dalam dosa, Tuhan mengambil inisiatif untuk menebus Adam dan Hawa. Ya. Firman Tuhan katakan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang. Pagi ini ada perjamuan kudus di depan kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Allah telah mengasihi kita dan rela menebus kita. Tidak ada yang lebih besar daripada seorang, ya, Allah yang menjadi manusia dan menebus kita. Lalu apa yang dapat kita berikan untuk Dia? Tidak ada pengampunan yang terjadi tanpa Yesus mempunyai inisiatif untuk terlebih dahulu mengorbankan dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempunyai karakter ilahi dalam kehidupan ini? Pagi ini titik awal langkah kita di tahun 2021. Mari kita mulai mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah mempunyai karakter ilahi dalam kehidupan kita? Atau karakter manusia itu masih sangat dominan dalam kehidupan kita? Kalau kamu beri 100, aku kasih 100. Kalau kamu beri 1000, aku kasih 1000. Tapi Tuhan memberikan segalanya. Tidak ada yang bisa menebus dosa kita kecuali Dia. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan karakter ilahi itu? Ya, mari kita lihat apa kata firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Tolong Pak Harto baca Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi bagaimana kita dapat mendapatkan karakter ilahi itu? Di mana inisiatif selalu dimulai dari kita. Kita masuk melalui pintu yang sesak. Tuhan katakan, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita mau mengikuti karakter dunia, itu gampang Bapak Ibu. Sangat mudah. Ya, sangat mudah membuat kesalahan kepada orang. Tapi tidak gampang untuk kita memahami orang lain. Kenapa ya dia kok bisa ngomong begini? Kenapa ya dia kok bisa menyakiti hati saya? Itu tidak mudah. Itu perlu masuk dalam pintu yang sesak. Yang sesak dan pas persis untuk kita masuk. Tidak ada kelebihan. Itu tidak mudah. Tapi itulah karakter ilahi. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mulai berpikir, loh Pak, katanya doktrinya mengatakan keselamatan itu karena kasih karunia. Sudahlah, tidak usah mikir banyak-banyak, yang penting pokoknya akan masuk surga. Kita kan sudah ditebus Tuhan. Saya katakan doktrinya benar. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah engkau diselamatkan. Jadi jangan engkau bangga kalau engkau menjadi orang baik. Tetapi Tuhan mengatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ini bukan bicara masalah doktrin. Kalau engkau sudah diselamatkan Tuhan, engkau harus menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mari Pak Harto tolong dibacakan ayatnya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini bukan jemaat yang tidak taat loh. Jemaat yang sangat bagus kerohaniannya, yang taat. Bukan jemaat yang ecek-ecek. Kalau lagi diberkati, wah Tuhan Yesus baik ya, angkat jempol. Tetapi ketika mengalami lembah-lembah kekelaman, menggerutu, katanya. Bukan seperti itu. Ini jemaat Filipi, ini jemaat yang taat. Tetapi Paulus dia katakan, ya, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Siapa tahu ya besok aku dipanggil Tuhan. Siapa tahu ya sebentar lagi aku dipanggil Tuhan. Jadi menjaga keselamatan itu sebagai barang yang sangat-sangat berharga. Keselamatan itu karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kamu. Tetapi keselamatan itu bukan barang murahan. Tidak diberikan kepada setiap orang, melainkan orang yang benar-benar percaya
dan berjalan pada kebenaran firman-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang manusia itu kan gitu, bingung. Sukanya kan komplain. Saya sudah melakukan ini. Sekarang kurangnya apa? Ini jemaat yang taat. Dibandingkan dengan jemaat Filipi, mungkin kita belum apa-apanya. Tapi Paulus katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Ya. Ada suami istri ribut. Kemudian Pak Pendeta datang. Ya, Pak Pendetanya naik motor. Bar. Engko wae dilanjutke. Tapi Pak Pendetanya teko. Oh, mari Pak Pendeta, silakan duduk Pak. Bagaimana Pak? Sehat-sehat Pak, ini pandemi COVID-19. Bisa begitu loh. Pendetanya pulang ribut lagi. Ya. Nah, jemaat yang model begini apa termasuk jemaat yang taat? Firman Tuhan ayat Mas mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kamu ingin menghendaki suami baik, kamu harus baik. Kalau kamu ingin menghendaki istri baik, suami harus baik. Waduh, Bapak Ibu, karakter ilahi itu luar biasa, dahsyat dan sangat dahsyat. Kalau kamu pengen orang tuamu baik, kamu baik dengan orang tuamu. Kalau kamu pengen anak-anakmu baik, tunjukkan sikap yang baik kepada anak-anakmu. Tidak bisa kita menuntut. Kamu dari kecil tak gede ke, tak pelihara, tak sekolah ke. Sekarang balasanmu apa? Tidak bisa model begitu. Saya tidak pernah berpikir seperti itu kepada ketiga anak-anak saya. Yang saya pikirkan hanya saya mau memberi yang terbaik buat anak-anak. Dan saya tahu kalau saya memberi yang terbaik, anak-anak pasti memberi yang terbaik buat saya. Amin. Amin. Nah, ya, lakukan yang baik. Sebab segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Allah ketika menjadikan Adam dan Hawa, dia sangat-sangat kecewa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ada anak muda ya yang berkata, Om, mestinya itu kan tidak perlu toh Om. Ya, kan Allah itu bisa menciptakan Adam dan Hawa tanpa dosa. Sudah pokoknya sempurnalah, tidak ada dosa-dosanan. Bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Tetapi justru karena Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupa Allah yang sempurna, maka Bapak Ibu dibuat sempurna sesempurna mungkin. Ya. Supaya apa? Sama gambarnya dengan Allah. Tetapi ternyata manusia pertama gagal dan dia telah berbuat dosa. Lah kalau manusia pertama dibuat tidak bisa berbuat dosa, pokoknya Superman, itu namanya robot yang cuma diprogram, pasti dia akan berbuat menurut apa yang program. Tapi manusia bisa mikir. Nah sekarang manusia ditebus kembali supaya bisa menjadi sempurna. Ini adalah inisiatif dari Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu peristiwa terjadi, inisiatifnya datang dari pihak pertama. Pihak pertama pengen orang berbuat baik. Ya, kita harus berbuat baik.
Tuhan punya inisiatif menebus kita menjadi orang-orang yang tidak berdosa. Tuhan pengen kita punya respon baik terhadap Dia. Allah yang sudah terlalu baik buat kami. Aku berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan dibalik. Nah, itu kan sudah kewajiban Tuhan nebus kita. Aduh, lah kalau orang sudah berpikir ini desa ini karakter saya. Semua bisa berubah, tapi karakter tidak bisa. Tuhan mau ngomong apa kalau saudara tidak selamat? Ya, kita harus belajar berubah. Jemaat Filipi yang taat tetap diminta mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa menyerahkan roti dan anggur yang sudah tersedia supaya kita layak bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Bapa surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan pagi ini untuk roti dan anggur yang sudah tersedia lewat perjamuan kudus. Tuhan, setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Engkau Allah yang telah bangkit, Allah yang memberi kemenangan kepada kami. Tidak ada yang terpapar virus corona, tidak ada yang terpapar Tuhan COVID-19 selama kami menaruh Tuhan sebagai tempat dan perlindungan kami. Dan persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan merupakan kekuatan buat kami, karena Engkau ada di dalam kami dan kami bersekutu di dalam Engkau, karena kami Immanuel dengan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sucikan hati pikiran kami, layakkan kami Tuhan untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan yang suci. Kasih setiamu tetap melawat menyertai kami Bapa. Terima kasih, kami sambut apa yang Tuhan sediakan pagi ini dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian Agung dan mulialah Tuhanku. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh
berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah. Dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, Mari kita memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum menerima roti? Yang di atas semua sudah? Ada yang belum terima anggur? Semua sudah? Baik, sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Pagi ini mari kita mengintrospeksi diri kita, supaya kita layak makan dan minum cawan Tuhan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita mempunyai persekutuan yang erat dengan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah karena segala celah kita. Karena cemooh yang seringkali ditimpakan kepada Tuhan. Dia tersalib di atas salib. Dia menerima cercaan, hinaan. Tapi dia lakukan itu sampai selesai. Sehingga Tuhan katakan sudah genap. Pagi ini kita mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan. Sekarang percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkat cawan yang berisi air anggur lambang darah Tuhan. Darah yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pagi hari ini engkau mempunyai persekutuan yang indah dengan darah perjanjian yang ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Siapakah kita ini? Orang-orang yang seharusnya dihukum. Orang-orang yang seharusnya menerima hukuman kekal. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Sebab itu kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terus sampai Tuhan datang. Percayakah engkau? Anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan. Jika bukan karena kasih karunia yang Tuhan berikan, siapakah kami ini? Orang-orang yang terbuang, yang tidak punya masa depan. Tetapi Engkau Allah yang membuat kami menjadi anak-anak Tuhan, yang mewarisi kerajaan-Mu dalam dimensi waktu kekal sampai selama-lamanya. Ajar setiap kami Tuhan mempunyai karakteristik ilahi untuk melihat karakter Tuhan dalam setiap kehidupan langkah kami, sehingga kami tidak sampai Tuhan terjatuh dan meninggalkan Engkau karena hal yang kecil, karena sesuatu yang Tuhan sepele. Tuhan, ajar untuk setiap kami melihat kasih-Mu dan tetap Tuhan hidup dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami percaya ketika kami berjalan pada kebenaran firman-Mu, tidak ada satu pun yang bisa menjatuhkan kami. Sekalipun itu pandemi COVID-19, sekalipun itu virus corona, tidak ada yang terpapar virus corona. Sebab Allah yang menyertai kami lebih besar
dari segala masalah kami. Lebih besar dari virus COVID-19, sebab Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa atas segala sakit dan penyakit. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami Bapa. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang pagi hari ini terpapar virus corona disembuhkan Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan. Yang meninggal semakin sedikit, dan pada saatnya Tuhan, kami percaya virus corona akan lenyap dari seluruh muka bumi. Sehingga bangsa-bangsa boleh beraktivitas kembali tanpa dihantui rasa takut Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang melindungi kami dan Tuhan yang baik sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Didik. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah boleh membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Firman Tuhan Minggu pada tanggal 10 Januari 2020 akan disampaikan oleh Ibu Martalena Gultom. Mengingat ini masih musim pandemi COVID-19, walaupun tahun baru tapi jangan terlena, bukan berarti virusnya sudah selesai. Kita semua wajib untuk benar-benar menjaga diri baik-baik. Dan bagi para jemaat yang masih dalam kondisi tidak enak badan, flu, batuk, dan kondisi yang kurang fit lainnya, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online. Dan mohon maaf, terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan mendukung di divisi apa atau bagian mana. Persembahan bisa ditransfer juga melalui rekening Bank Tahapan BCA atas nama Dr. Andres Suprianto. Bagi jemaat yang akan pulang, dapat berdoa dalam hati dahulu sebelum mengambil kapsul rohani yang tersedia di pintu keluar. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang sudah disediakan, dan jemaat tetap menjaga jarak. Dan ketika di dalam mobil pengantar, jangan lupa untuk tidak melepas masker. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri pada kita akan berdiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan sertai sepanjang ibadah kami pagi hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tuhan memberikan kekuatan buat kami. Tuhan terus membuka jalan buat yang hari-hari ini membutuhkan jalan keluar. Yang hari-hari ini Tuhan Yesus menghadapi masalah yang sangat sulit mengenai ekonomi. Tuhan buka jalan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Sebab kami percaya bagimu Tuhan selalu ada jalan. Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus bersyafaat kiranya Tuhan, kasih Tuhan terus memancar di tengah-tengah suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Terang kasih Allah akan dinyatakan Bapa, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita ditebus, diselamatkan menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati kita semua.
Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Ajaib Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu, bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan, dan siap menerima kapsul rohani di tahun 2021.